kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa berkumpul di hari yang keempat, kalau tidak salah. Hari yang keempat ya? Hari keempat dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat dan salam tentunya kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya yang insyaallah kita selaku umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di cuaca yang cukup panas modul ajar, nah kali ini kita sampai di pertemuan yang kedua dalam materi modul ajar yang kemarin itu adalah pertemuan pertama, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali pada minggu kemarin atau sesi yang kemarin, Bapak Ibu sudah diarahkan oleh Bapak Ahmad Subhan untuk membuat atau menurunkan CP ke DP kemudian KTP. Ya Bapak Ibu ya, sudah bisa Bapak Ibu ya? Sudah ya? Terus tidak sudah benar? Iya. Ya. Pak Inggris. Nah hari ini dari kesemuanya itu nanti akan muncul yang namanya modul. Jangan kutilas dulu namanya RP. Sekarang arane modul. Ya. Hanya beberapa poin saja yang ada perubahannya, Bapak Ibu. Semuanya jalannya itu yang hampir mirip dengan RTP ya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita coba lihat dari beberapa pertanyaan yang ada di layar ini. Kita diskusikan sebentar, Bapak Ibu. Yang pertama, seberapa penting rancangan dokumen perencanaan pembelajaran untuk membantu kegiatan pembelajaran yang efektif. Apabila melakukan monitoring ke suatu sekolah, kebetulan saya sekalian juga dengan pengawasan akademik Bapak Ibu, dan saya jarang melakukan kepada guru seni budaya, Bu mana RPP-nya, Bu mana modul ajarnya. Tapi saya lebih cenderung langsung contoh hidup riben Bu dalam link kelas. Lebih efektif begitu Bapak Ibu. Sebab yang namanya, mohon maaf ya Bapak Ibu, RPP maupun modul ajar itu kan hanya sebagai pemandu, memang harus kita buat ya. Tapi realnya kalau ini tidak dilaksanakan di kelas, ya kan sama juga bohong. Ada sebagian guru yang pintar membuat ini, mohon maaf Bapak Ibu, pintar membuat RPP, modul ajar, tapi di kelasnya jarang masuk. Dan kalau langsung diisi nanti online semua. 1, 2, 3, 4. Salin kan? Salin nggak Pak? Salin nggak? Buat salinannya? Salin dong. Ya, terima kasih kepada Bapak Pengawas, kemudian kepada Bapak narasumber, Pak Novi dan Pak Ahmad Subhan. Kami mewakili dari kelompok IPS yang anggotanya Pak Budi, Ibu Wati, dan saya sendiri, Nurema. Kami dari kelompok IPS akan mengidentifikasi analisis modul ajar. Nama modulnya IPS kelas 8. Kemudian penulis modulnya Rizka Visitasari SPD. Kami mencari-cari dari SMP atau mana, dari PT di mana, belum ketemu, Bapak Ibu. Pasti ada. Mungkin saya kurang ahli saja mencari, membuka filenya. Fasenya fase D. Kemudian temanya adalah
perkembangan masyarakat Indonesia dari masa awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Dari tema itu sudah sesuai dengan di tema, kemudian di CP, ATP ya. Kemudian komponennya yang kami analisis, satu, tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP. Itu telah sesuai. Kami tadi sudah melihat di acuan dari CP dan ATP-nya. Bahasa Indonesia. Anggotanya ada 6 orang. Yang pertama Ibu Haja Jastia SPD, yang kedua Ibu Muflika SPD, yang ketiga saya sendiri Nina Nurfiana SPD, yang keempat Anik Jihan Furaida SPD, yang kelima Pak Yahya Safruddin SPD, dan yang keenam Ibu Masrika Setiati SPD. Itu sebenarnya maju. Berarti habis ini bisa Inggris sih. Topik. Modul yang kami analisis yaitu dari modul ajar bahasa Indonesia. Penulis modulnya dari Ibu Eta Nuraini SPD MM, beliau dari SMPN 262 Jakarta. Fasenya itu fase D di kelas 7. Nah, untuk tema ini dalam modul ajar tersebut tidak ada tema yang tercantum, hanya ada materi ajarnya yaitu berupa teks deskripsi. Komponen yang pertama, tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP. Sebenarnya kalau misalkan kita analisis, kita jabarkan sudah sesuai dengan CP dan ATP. Akan tetapi dalam modul ajar tersebut tidak mencantumkannya, tidak mencantumkan CP dan ATP. Hanya ada tujuan pembelajaran. Yang kedua ada asesmen awal dan akhir. Dalam modul tersebut sudah terdapat asesmen awal dan akhir, yaitu asesmen awalnya berupa pertanyaan pemantik, sedangkan asesmen akhir berupa asesmen formatif. Yang ketiga ada susunan desain atau langkah pembelajaran. Dalam langkah-langkah pembelajarannya sudah lengkap semua dari kegiatan inti, dari kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup. IMP Informatika bersama sobat karib saya, Bu Anis Maslihati, akan mempresentasikan hasil analisis kami di modul yang kami temukan di PMM. Ya, Bonis. Judulnya, nama modulnya Informatika. Penulisnya Marta Ajiwardana, SSI MSIP. Fasenya fase D, temanya berpikir komputasional. Di tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP yang kami analisis, di situ sudah mencakup ya bagaimana penerapan berpikir komputasional dan penyusunan algoritma sudah ada di dalam modul itu. Yang menurut kami sudah sesuai ya, wajar ya. Kita berdiskusi panjang tadi itu, panjang kali lebar kali tinggi, akhirnya memutuskan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP sesuai, Pak. 1 jam Pak kita bahas itu, Pak. Dan untuk asesmen awal dan akhir yang tertulis di situ menggunakan asesmen awal tes lisan, Pak. Untuk susunan desainnya dan langkah pembelajarannya ada dan sesuai ya, wajar ya? Sesuai enggak? Sesuai ya. Meskipun kita agak beda pendapat Pak tadi Pak dengan Bu Angel tuh, tapi akhirnya diputuskan sesuai. Sebenarnya dalam modul ajar itu apakah harus dicantumkan CP atau tidak? Ya, penurunan CP, penurunan ke TP dan ATP. Jadi waktu Pak Novi membahas masalah modul, di situ ada RPP versi sederhana, ada versi lengkap dan versi sempurna. Kalau disatukan berarti versinya apa Bapak Ibu? Lengkap dan sempurna. Ya, jawabannya begitu kan? Boleh. Kan berarti lengkap dan sempurna. Kenapa? Karena CP
itu sudah dituliskan di KOSP. KOSP kurikulum ya, itu dokumennya misah, dokumen 1 namanya. Kita lanjutkan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Di mana visi itu adalah apa kira-kira ya? Visi itu kan impiannya, impian yang hendak kita capai pada satuan pendidikan kita, yaitu SMP 1 Klangenan. Kemudian misi menerangkan bagaimana cara mencapainya. Cara mencapai visi itu kita tuangkan dalam misi. Kemudian tujuan itu adalah gambarannya, gambaran kalau sudah tercapai apa gitu ya. Nah, ini ketiganya ini tidak bisa lepas.